Oke, dalam kesempatan video kali ini masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3 ya. Kita akan jawab untuk pertanyaan dari Mas Anik Widianto 998 ya. Ini yang bertanya, ini ada ini. Nah, ada yang bertanya, kalau Jupiter robot kok percagenya cuman ada 2, itu gimana kalau tanjakan lemot atau kurang responsif? Mohon pencerahannya biar seperti baru lagi. Hashtag Bengkel Simpang 3. Oke, nanti kita jawab ya. Untuk masalah pir cage kopling ya Mas, nah ini di depan sudah ada, ini sudah saya siapkan untuk cage kopling yang pecah ini cage koplingnya pecah. Dan untuk pir cage kopling kalau ada 2 itu nanti bermasalah Mas, bermasalah ya, bermasalah kalau ada 2. Cuman kalau ada 1 nggak apa-apa, bagus ya. Biasanya kalau ada 1 itu untuk si bengkelnya dulunya kemungkinan untuk bagian rumah cage kopling, rumah pelor cage koplingnya itu dekok kalah ya. Jadi kalau dipasang pir cage koplingnya 3-3-nya itu diengkol ngelos ya, kadang nyangkut kadang enggak. Cuman kalau dipasang 1 pasti berhasil, enggak ngelos lagi kalau dipasang 1 ya. Nah itu bedanya. Cuman kalau ada 2 itu bermasalah, nanti ya enaknya diganti, maksudnya itu dipasang 3-3-nya kalau pengen bagus ya. Nanti takutnya nyelip kalau 1 enggak. Nah itu 1 itu cara mengakali bagian rumah pelor cage kopling yang kalah, yang dekok. Nah cara ngakalinya dipasang pir cage koplingnya 1 ya, itu. Terus yang pertanyaan selanjutnya, kalau di tanjakan lemot kurang responsif, nah itu penyakitnya kalau untuk motor Jupiter robot. Itu ada 2 tempat ya di bagian rumah kampas kopling dan kampas ganda. Nah ini kampas ganda, ini mangkok ganda, lonceng, sprocket, sprudo sama ya, banyak nama. Lah untuk motor yang tidak pakai kopling itu untuk tenaga fullnya ya, setelah jalan itu ya, setelah jalan ini itu fokus untuk tenaga 100% nya di bagian sini. Bukan 100% ya, 80% lah ya. Yang 20% itu di bagian kampas kopling. Ini yang fokusnya. Kalau motor teman-teman, untuk seluruh motor yang tidak menggunakan kopling, kalau lemot di tanjakan terus ngayun-ngayun waktu di tanjakan ya, terus gereng ki piye ngaran ya, kurang respon lah ya, itu di bagian sini, bisa dicek di bagian sini ya, bisa di bagian mangkoknya, bisa di bagian kampasnya yang gripis seperti ini nah. Nah ini catatan untuk teman-teman, khusus untuk motor Yamaha bisa dicek untuk penggantian kampas ganda itu. Jangan coba-coba diganti kampas ganda yang imitasi 1 set. 1 set itu kampas ganda plus rumahnya ini, itu jangan yang imitasi. Kalau mau ganti yang imitasi diusahakan, tapi dicek ya, rumahnya itu diusahakan asli, masih bawaan ya. Cuman kalau sudah gantian ya enak saman beli kampas ganda yang asli atau cari rumah kampas ganda yang asli. Nah kalau ininya asli itu enak diganti ini kampasnya aja, arengnya saja ini
bisa. Ini dilepas segitiga ini, pir, ganti kampasnya saja, rumahnya pakai bawaan yang asli. Nanti kalau diganti yang imitasi, biasanya di bagian surinya ini lobok. Nih, bagian surinya ini lobok. Nanti akan timbul suara ngelotok. Dok 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 dok. Nah, seperti itu. Makanya banyak yang bertanya masalah motor Vega ZR khususnya ya. Itu sudah diganti mangkok ganda, kampas ganda yang asli. Bukan yang asli ya, sudah diganti kampas ganda, mangkok ganda, cuman bukan yang asli, kok timbul suara glodok. Ya sini penyakitnya. Nah, ini harus diperhatikan. Paham ya untuk teman-teman ya, kenapa kok nggak responsif di saat tanjakan ya, atau ngayun-ngayun, penyakitnya di bagian sini. Nah, kalau untuk di bagian kampas kupling itu untuk Vega ZR Jupiter Robot, karena dia tidak pakai pir kupling, dia hanya menggunakan plat kupling saja. Nah, kelemahannya itu kalau rumahnya ini ya, rumahnya ini plus tutup kaki empatnya itu sudah kalah. Nah, itu yang jadi masalah. Biasanya kan digerenda, diakali sama si bengkelnya ya. Nah, itu di gerenda supaya halus, nanti dipasang lagi. Nah, itu akan timbul juga satu, kalau diengkol ngesut, bukan ngelos ya. Ngelos sama ngesut itu beda ya. Ngesut itu seperti kita waktu ngengkol tapi kayak dikupling. Nah, seperti itu. Kalau ngelos memang loseng, nggak ada cantolan. Nah, itu penyakitnya di sini. Nah, itu alangkah lebih baiknya untuk teman-teman, saran saya harus ganti rumah kuplingnya itu yang asli supaya awet. Itu khusus untuk Vega ZR dan Jupiter Robot. Memang penyakitnya seperti itu. Oke lah, kita sekarang lanjut untuk pemasangan jaga kopling yang imitasi ini. Ini caranya. Ini saya sering pakai jaga kopling merek MHM ya, jadilah kalau yang untuk imitasi ya standar. Kenapa sih kok saya selalu menyarankan untuk pemasangan jaga kopling yang imitasi itu ada teknik khusus supaya nanti hasilnya tidak mengecewakan ya. Sini ya, oke, sini ya lur. Bentar, kita fokuskan dulu. Jaga kopling ini kalau yang bagus nanti untuk dipasang ya, antara plastik dan bosnya itu seharusnya lebih tinggi dari bos besinya. Nah, terus plastiknya itu rendah. Nah, itu nanti dipasang pasti berhasil. Cuman kalau bos dan rumah jaga yang plastiknya ini rata, itu enggak bakal berhasil. Pasti macet di saat baut askrupnya ya itu dikencengi. Pasti macet. Nah, caranya gimana? Caranya kita pangkas untuk yang plastiknya ini, kita kurangi. Cuman cara untuk menguranginya jangan basing-basing ya lur. Untuk pengurangan bagian rumah jaga itu saran saya di bagian atas, jangan yang di bagian bawah. Untuk menentukan bagian atas dan bawah itu ada lubang. Ini lubang pir jaga kopling, ini lubang ada 1 2 3. Yang dikurangi bagian sini, jangan di bagian bawah, karena bagian bawah itu yang menentukan untuk ratanya ya. Yang kan kayak gini pemasangannya. Nah, yang ada dekokan ini di sini, dekokannya itu di atas. Nah, sini kalau yang dikurangi yang bawah miring nanti takutnya. Cuman kalau yang dikurangi yang atas enggak ya, itu ini dikurangi. Ini ada garis mana sih? Nah, ini ada garisnya. Ini kurangi kita separuh saja ya, kita kurangi separuh seperti ini, separuh saja ya. Nah, nanti kita cek
diusahakan bos besinya itu lebih tinggi daripada plastiknya. Kalau ini rata, nah rata loh, rata ya. Makanya kalau teman-teman yang pasang cage kopling imitasi, di saat dikencengi baut askrupnya itu mur askrupnya itu kok mangkoknya itu macet, nggak bisa muter. Nah ya ini penyakitnya di sini. Jadi penyakitnya bos dan plastiknya itu rata, seharusnya lebih tinggi. Nah seperti inilah kira-kira. Itu kan bosnya agak tinggi, nah ini plastiknya turun. Nah kalau yang belum dipangkas itu rata seperti ini, ngono lho, kuwi penyebabnya lur. Mudeng ra, ini tak pangkas dulu ya, tak pangkas dulu. Oke, kalau sudah kita pangkas seperti ini ya, kita amplas ya, menggunakan amplas kasar ini. Diusahakan ininya rata. Kita gosok-gosok seperti ini. Terus kita cek mana yang masih miring, kita amplas lagi lur. Nah kalau sudah kita amplas bagian sininya, untuk bagian dalamnya kita amplas juga supaya rapi. Ben nggak meradul-meradul. Nah, oke. Nah ini baru yang benar, baru kita cek. Nah tuh lihat tuh, nah untuk jaraknya jangan terlalu banyak ya antara bos dan plastiknya, itu jangan terlalu banyak untuk pemotongannya ya, kira-kira seginilah ya lo. Bisa dilihat itu lebih tinggi bos besinya ya daripada plastiknya. Nah ini baru yang benar. Nanti kalau kita pasang pasti berhasil. Kita walaupun kita kencengi untuk mur askrupnya nggak bakal macet, ono lulur. Nah kita saatnya untuk pemasangan. Oke, untuk di dalam sini itu ada ring, ini ada ringnya, itu diusahakan harus dipasang ringnya ya lur ya, dipasang. Kalau nggak ada diusahakan dicarikan ya, jangan sampai nggak dipasang. Oke kita pasang. Cara pemasangan sangat simpel untuk pemasangan cage kopling. Nah kita pasang untuk pirnya terlebih dahulu seperti ini ya. Nah baru kita pasang lagi, pasang tiga-tiganya ini ya. Tuh ngelur. Nah ini kan, nah pirnya sudah tak pasang semua ini tiga-tiganya, baru pelor cagenya. Baru dipasang bosnya ini. Nah tuh mantap kan, udah kelihatan ini. Kalau lebih tinggi bosnya ini ya, lebih tinggi nih. Nah ini kalau dipasang pas, mantep, nggak bakal miring atau nggak bakal macet untuk mangkoknya.
Oke, udah paham ya untuk teman-teman ya cara pemasangan cakek koplingnya ya, dan penjelasan untuk Mas siapa sih tadi, Mas Widianto ya, Mas Widianto 998. Paham ya? Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.